Kali ini saya akan menjelaskan EDM 02 yaitu Ensure Benefits Delivery. Deskripsi dari proses ini, Ensure Benefits Delivery adalah proses yang mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dari bisnis proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima. Tujuan dari ini sendiri adalah menjaga nilai optimal dari inisiatif, layanan, dan aset yang mendukung TI, pengiriman solusi dan layanan yang hemat biaya, dan gambaran yang andal dan akurat tentang biaya dan kemungkinan manfaat sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan efisien. Lalu kita masuk kepada tahapan pada fase ini. Ini terdiri dari EDM 201 terdiri dari 8 langkah. Yang pertama ada memahami persyaratan pemangku kepentingan, isu-isu strategis TI seperti ketergantungan pada TI, dan wawasan dan kemampuan teknologi mengenai signifikansi aktual dan potensi TI untuk strategi perusahaan. Lalu yang kedua ada memahami kunci elemen tata kelola yang diperlukan untuk mengiriman nilai optimal yang andal, aman, dan hemat biaya dari penggunaan layanan aset dan sumber daya TI yang ada dan baru. Lalu, ada memahami dan mendiskusikan secara teratur peluang yang dapat muncul dari perubahan perusahaan yang dimungkinkan oleh teknologi saat ini, baru atau yang sedang berkembang, dan optimalkan nilai yang diciptakan dari peluang tersebut. Lalu yang keempat ada memahami apa yang merupakan nilai bagi perusahaan dan pertimbangkan seberapa baik nilai itu dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di seluruh proses perusahaan. Lalu yang kelima ada mengevaluasi seberapa efektif strategi perusahaan dan TI telah diintegrasikan dan diselaraskan dalam perusahaan dengan tujuan perusahaan untuk memberikan nilai. Lalu, ada memahami dan mempertimbangkan secara efisien peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan badan membuat keputusan saat ini dalam memastikan penciptaan nilai dari investasi, layanan, dan aset yang mendukung TI. Lalu ada pertimbangan seberapa baik pengelolaan investasi, layanan, dan aset yang mendukung TI sejalan dengan manajemen nilai perusahaan dan praktik manajemen keuangan. Dan yang terakhir ada mengevaluasi portofolio investasi, layanan, dan aset agar selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Kalau kita masuk ke EDM 202, yaitu optimasi nilai secara langsung. Di terdiri 7 langkah, yaitu yang pertama ada menetapkan dan mengkomunikasikan jenis portofolio dan investasi, kategori, kriteria, dan bobot relatif terhadap kriteria untuk memungkinkan skor nilai yang relatif secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada menetapkan persyaratan untuk gerbang tahap dan tinjauan lain untuk signifikansi investasi bagi perusahaan dan risiko terkait, jadwal program, rencana pendanaan, dan penyampaian kemampuan dan manfaat utama serta kontribusi berkelanjutan terhadap nilai. Yang ketiga ada mengelola langsung untuk mempertimbangkan potensi penggunaan TI yang inovatif yang memungkinkan perusahaan untuk menanggapi peluang dan tantangan baru, melakukan bisnis baru, meningkatkan daya saing, atau memperbaiki proses. Yang keempat ada mengarahkan setiap perubahan yang diperlukan dalam penugasan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk melaksanakan portofolio investasi dan memberikan nilai dari proses dan layanan bisnis. Yang kelima ada menetapkan dan komunikasikan tujuan penyampaian nilai tingkat perusahaan dan ukuran hasil untuk memungkinkan pemantauan yang efektif. Yang keenam ada mengarahkan setiap perubahan yang diperlukan pada portofolio investasi dan layanan untuk menyelaraskan kembali dengan tujuan dan kendala perusahaan saat ini yang diharapkan. Dan terakhir ada merekomendasikan pertimbangan inovasi potensial, perubahan organisasi atau peningkatan operasional yang dapat mendorong peningkatan nilai bagi perusahaan dari inisiatif yang mendukung TI. Lalu ada tahapan terakhir EDM 203 yaitu monitor optimasi nilai. Di sini ada 5 langkah, dengan yang pertama ada tetapkan serangkaian tujuan, metrik, target, dan tolak ukur kinerja yang seimbang. Lalu ada kumpulkan data yang relevan, tepat waktu, lengkap, kredibel, dan akurat untuk melaporkan kemajuan dalam memberikan nilai kepada target. Lalu yang ketiga, ada dapatkan laporan kinerja portofolio, program, dan TI secara teratur dan relevan. Dan yang keempat ada setelah meninjau laporan, ambil tindakan manajemen yang sesuai sebagaimana diperlukan untuk memastikan bahwa nilai telah dioptimalkan. Dan yang terakhir ada setelah meninjau laporan, pastikan bahwa tindakan korektif manajemen yang tepat dimulai dan dikendalikan.